Saudara, pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan khotbah saya tentang kerajaan Allah. Dan hari ini kita khusus berbicara tentang kerajaan Allah dan kelahiran baru. Kerajaan Allah dan kelahiran baru. Tanpa lahir baru tidak mungkin seseorang melihat kerajaan Allah. Itu yang dinyatakan oleh teks yang sudah dibacakan tadi dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudara, kelahiran baru sering disalahpahami oleh banyak orang ya, yang dianggap sebagai sesuatu yang bisa diusahakan oleh manusia. Jadi Anda harus lahir baru. Jadi lahir baru harus diusahakan dengan cara bertobat, dengan cara hidup benar, yaitu menunjukkan bahwa Anda lahir baru. Tetapi sesungguhnya lahir baru ini tidak dapat diusahakan. Lahir baru ini tidak dapat dibuat-buat oleh manusia. Manusia tidak mungkin bisa melahirkan dirinya sendiri kecuali dari atas, kecuali Tuhan yang membuat kita lahir baru. Jadi kelahiran baru murni anugerah Tuhan Allah. Tanpa anugerah Allah kita tidak mungkin dilahirkan kembali. Sama seperti contoh yang berulang-ulang saya pakai, seorang bayi lahir bukan karena bayi itu yang sendiri lahir, melahirkan dirinya sendiri, keluar sendiri. Tapi orang tuanya yang melahirkan. Orang tuanya yang mengejan, ya, orang tuanya itu yang berjuang mengeluarkan bayi itu. Bukan anak itu sendiri yang keluar. Karena itu saudara, ini adalah satu analogi yang kira-kira sama atau mirip ya, mengenai kelahiran baru secara rohani. Kita tidak melahirkan diri kita sendiri, tapi dilahirkan dari atas, dilahirkan oleh Tuhan. Ya. Maka saudara, di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang ahli agama yang walaupun dia adalah seorang ahli agama tapi tidak mengetahui atau tidak tahu apa-apa tentang kelahiran baru. Di dalam percakapan itu Tuhan Yesus berkata dalam ayat 3, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jadi dia tidak mempunyai ide apa-apa, tidak mempunyai pemahaman apa-apa mengenai apa itu lahir baru. Dipikirnya lahir baru itu artinya masuk kembali ke rahim ibu dan lahir kembali. Dan Tuhan Yesus tentu tidak akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bodoh semacam itu ya. Sebab kelahiran baru yang dimaksud adalah kelahiran baru secara rohani. Jiwamu yang dilahirkan kembali. Hatimu yang dilahirkan kembali. Pikiranmu yang dilahirkan kembali. Bukan badanmu yang sudah tua kemudian masuk lagi ke rahim ibu. Ini adalah sesuatu yang nonsens, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang mustahil terjadi. Jadi istilah kelahiran baru di sini itu adalah bagaimana seseorang jiwanya diperbaharui, dilahirkan kembali, dijadikan baru. Dari apa saudara? Dari buta menjadi melihat. Dari tidak melihat kerajaan Allah, tidak melihat hal-hal rohani, tidak melihat kebenaran Allah, sekarang dilahirkan kembali, mereka celik matanya, melihat matanya. Mereka jadi paham, mereka jadi mengerti. Dan ini adalah satu pekerjaan supranatural yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Pekerjaan yang melampaui kekuatan manusia, yang bersifat supranatural, yang bersifat itu pekerjaan mujizat dari Tuhan Allah. Maka saudara, biar pendeta seperti saya ini mulutnya berbusa-busa mengingatkan orang, kamu itu salah, kamu itu berdosa, kembali. Walaupun mulut saya berbusa-busa, kalau tidak ada pertobatan dari atas, tidak ada pekerjaan Roh Kudus, tidak ada pekerjaan Allah dalam diri orang itu,
mustahil orang itu bertobat. Mustahil, saudara. Jadi bukan tugas pendeta melahirbarukan orang. Bukan tugas sesama Kristen melahirbarukan sesamanya. Lalu teriak-teriak, kamu harus lahir baru loh. Kamu harus lahir baru ya. Kalau tidak lahir baru, kamu tidak mungkin masuk surga. Tidak ada. Kamu juga harus lahir baru. Tidak ada seperti itu, saudara. Lahir baru bukan diusahakan, diperintah-perintah oleh pendeta. Lahir baru bukan diusahakan oleh manusia. Tapi lahir baru berasal dari atas. Anugerah Allah. Nikodemus saja yang merupakan ahli agama tidak memahami ini. Mengenai kelahiran baru. Lalu memikirkan sesuatu hal yang sangat mustahil, yang sangat tidak masuk akal, dipikirnya masuk kembali ke rahim ibu, lalu dilahirkan kembali. Ini konyol sekali, saudara ya. Nah, kelahiran baru ini, saudara, kalau saudara memperhatikan di ayat 3 tadi yang saya sudah baca, saya baca kembali ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berarti mau melihat kerajaan Allah, mau melihat kebenaran, mau tahu firman Allah, memahami firman Allah, mengenal siapa Yesus, mengenal juru selamat, mengenal hal-hal rohani, mempunyai sesuatu sense secara spiritual, ya, rasa secara rohani, pemahaman rohani. Bukan sekadar pemahaman intelektual, no ya. Anda boleh banyak tahu doktrin, boleh banyak tahu firman Allah, hafal ayat Alkitab, tapi kalau belum dilahirkan kembali, saudara pada dasarnya tidak pernah melihat hal-hal rohani. Karena hal-hal rohani ini adalah sesuatu sense yang baru ya. Kalau dalam pemikiran Jonathan Edwards, saudara, yang saya sedang teliti dalam riset saya, itu ada yang namanya itu sense of the heart ya. Sense of the heart ya. Ini adalah sesuatu perasaan, bukan sekedar perasaan ya, sesuatu apa istilahnya itu ya, sesuatu penglihatan terhadap hal-hal yang rohaniah yang tidak mungkin dilihat oleh orang-orang yang tidak rohaniah. Seluruhnya, jiwanya, afeksinya, pikirannya, semuanya, saudara, melihat hal-hal rohani, melihat Tuhan, bukan melihat jasmaniah, tapi melihat Tuhan dalam pengertian spiritual, secara rohani. Ya, jadi saudara, syarat mutlak untuk bisa melihat kerajaan Allah adalah dilahirkan kembali. Tanpa dilahirkan kembali, Anda tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah, engkau tidak bisa melihat Tuhan, engkau tidak bisa melihat firman-Nya, engkau tidak bisa melihat kebenarannya, engkau tidak bisa melihat segala hal-hal yang bersifat rohaniah. Makanya nanti ngomong apapun ya, kita ngomong tentang hal-hal spiritual, buntu, dan nyambung. Dia selalu membawa ke bawah, ke hal-hal yang sifatnya material saja. Hal-hal yang kelihatan. Kita berbicara hal rohani, harta rohani. Dia bicara uang. Dia bicara bagaimana dapat cuan. Dia bicara bagaimana caranya menggandakan uang. Betul ya? Betul kan? Kita bicara bagaimana mengasihi Tuhan. Dia cerita tentang hubungannya dan pacarnya. Pacarku kurang mengasihi aku atau bagaimana begitu ya. Kita berbicara tentang penginjilan, pelayanan untuk Tuhan. Dia bicara tentang bagaimana kerja bakti di RT-nya. Dan nyambung, saudara. Orang kalau belum dilahirkan kembali tidak mungkin melihat hal-hal rohani. Itu sebab kadang-kadang ada beda visi atau pandangan antara pendeta dengan jemaat. Mungkin jemaat itu belum dilahirkan kembali, lalu mulai memprotes, kerja apa ini pendeta ini? Ini buang-buang uang Pak Pendeta. Ya. Tidak benar ini Pak Pendeta. Baru-baru ini ya ramai di Facebook itu saya lihat beberapa orang menulis mengkritik mengenai gedung gereja bangun besar-besar termasuk itu proyek Patong ya.
termasuk sekolahnya itu saudara ya. Lebih baik uang yang banyak itu dibagi-bagikan kepada orang miskin. Kan lebih bermanfaat daripada bangun gedung gereja besar-besar. Tapi saudara, kata-kata semacam ini, saudara ingat diucapkan oleh siapa? Ini bijak ya kata-katanya ya, kelihatan bijak ya. Daripada you boros-boros bangun gedung gereja besar-besar, mending uangmu bagikan ke orang miskin, lebih bagus kan? Bijaksana ya kata-katanya, tapi itu kata-kata siapa itu? Tahu enggak? Kata-kata siapa? Kata-kata Yudas Iskariot. Iskariot. Ketika seorang perempuan mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya ke kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima penghormatan pemberian itu dan mengatakan ini adalah tanda bagi penguburanku, karena dia akan mati, dikorbankan untuk dosa-dosa kita saudara. Tapi Yudas berkata, tidak baik pemborosan ini, lebih baik minyak ini dijual, harganya sangat mahal, lalu uangnya bagi-bagi kepada orang miskin. Tapi dalam otaknya sebetulnya bukan orang miskin yang diperhatikan. Kalau itu minyak dijual harganya mahal, taruh di kas gereja, dia bisa curi kas itu. Karena Yudas Iskariot ini adalah pencuri uang kas pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Kelihatan bagus ya, tapi orang yang membangun proyek-proyek semacam itu ya, mereka itu sudah bergumul ya. Sudah bergumul baik-baik, tanya kehendak Tuhan. Dan berdasarkan kehendak Tuhan yang jelas, mereka jalan. Ya, mereka jalan saudara. Yang bagi orang lain itu pemborosan yang tidak melihat. Tapi bagi yang melihat beda saudara. Dan saya sendiri, saya anggap termasuk yang melihat ya. Masa engkau, ini orang Kristen ini perlu dirombak ini pikirannya yang tidak beres ya. Engkau kalau lihat jalan tol megah begitu ya, gini ya, Pak Jokowi hebat ya, bangun tol megah, wah kita bisa nikmati. Begitu enggak? Pasti enggak ada orang lihat tol yang sangat bagus, dia nikmati itu lalu kemudian mengkritik. Kecuali orang kayak Rocky Gerung itu otaknya kotor itu. Selalu hanya mengkritik saja kan. Ya itu orang otak kotor itu. Pemerintah kerjakan apapun yang baik dia selalu kritik, itu goblok itu. Ya. Anda lihat gedung tinggi besar, bukan punya Anda, punya konglomerat Cina misalnya. Tapi arsitekturnya bagus sekali. Misalnya katakanlah itu mall. Lalu Anda masuk ke mall yang begitu nyaman itu, lalu Anda lihat-lihat, walaupun tidak belanja, hanya cuci mata di sana. Tapi saudara menikmati itu. Saudara kagum tidak? Lihat mall yang besar. Kagum, memuji-muji. Hebat ini mall ini, arsitekturnya bagus sekali. Masuk ke dalam begitu nyaman. Ya. Anda lihat bangunan-bangunan di dunia ini, Anda luar biasa, tepuk tangan. Tapi kalau orang bangun gereja yang bagus, engkau kritik, itu goblok sekali. Orang Kristen bangun gedung gereja dan arsitektur yang bagus, engkau malah kritik. Ini orang standar ganda ya, ini orang schizofrenik, orang gila ini. Banyak orang Kristen itu orang gila. Ini mirip ya. Untuk keluarga sendiri dia kikir setengah mati. Kasih uang sedikit setengah mati. Tapi untuk orang lain, dia royal kasih, bantu. Tapi untuk anaknya minta sedikit, tidak mau dikasih. Ini mirip, banyak orang Kristen jiwanya seperti itu. Ketika lihat gedung gereja bagus dan arsitektur bagus, mereka mengkritik. Mereka ngamuk-ngamuk. Lebih baik uangnya dipakai untuk orang miskin, bagi-bagi kepada orang miskin. Ya, untuk apa pemborosan ini begitu? Tapi ketika mereka melihat gedung yang bagus di luar sana, mereka kagum, mereka hormat. Ini goblok namanya. Saya sendiri tidak dipanggil oleh Tuhan untuk membangun gedung besar-besar seperti itu. Ada orang yang mempunyai visi seperti itu. Ya, kalau saya sendiri kecil-kecil saja, yang penting bisa dipakai. Ya, tetapi tidak berarti orang yang membangun proyek besar dengan megah begitu lalu salah. Ya, di dalam sejarah gereja, arsitektur yang bagus itu adalah gedung gereja itu. Ada gaya Gerika, Yunani, ya,
dengan tiang-tiangnya yang Corinthians, ya. Ada gaya gotik Romawi yang sangat rumit itu arsitekturnya, tetapi sangat indah. Saudara coba Google. Saudara tahu Hagia Sophia yang sudah jadi masjid di Turki itu, yang punya kubah besar sekali, megah, indah sekali. Itu dulunya gereja Kristen itu. Kristen Ortodoks dibangun dengan sangat megah sekali dan kubah yang sangat bagus. Kubah itu bukan milik Islam itu. Kubah itu bukan milik masjid itu. Kubah itu bangunan gereja, itu asal mulanya itu. Arsitektur gereja. Ya, itu Hagia Sophia itu yang kemudian jadi masjid sekarang, diambil alih oleh orang Islam, dulunya gereja dan arsitektur sangat bagus, sangat indah. Jadi dalam sejarah itu Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia setuju dengan penghormatan kepada kemuliaannya dengan bangunan yang indah dan bagus dan arsitektur yang bagus. Ya, tapi engkau mengkritik, menghina semua sejarah itu, lalu kalau ada orang membangun gedung gereja dan arsitektur bagus sekali sekarang, lalu Anda mengatakan lebih baik uangnya dipakai untuk bagi-bagi kepada orang miskin. Ini mirip dengan pernyataan Yudas. Nah, orang-orang, kembali kepada masalah kelahiran baru, orang-orang yang belum dilahirkan kembali sulit melihat pekerjaan Tuhan. Dia akan selalu menjadi pengeritik. Lihat kita bersemangat penginjilan, dia kritik, untuk apa penginjilan terus? Yang paling penting itu pemuritan katanya. Kelihatan bijaksana ya. Memang pemuritan penting, mendidik orang Kristen dan doktrin yang benar itu penting sekali. Tapi tidak berarti penginjilan tidak penting. Engkau kalau tidak penginjilan, bagaimana bisa pemuritan? Kan penginjilan dulu baru pemuritan kan? Apa itu? Dikritik ya metode penginjilan seperti EE ya, evangelism explosion ya, atau metode-metode lain ya. Untuk apa PI terus? Yang paling penting pembinaan. Ini cara-cara setan, saudara. Ini mirip orang-orang yang tidak melihat kerajaan Allah. Ini pernyataan yang bagi saya itu pernyataan-pernyataan yang schizophrenic, yang gila. Kalau saya menghargai semua. Orang semangat penginjilan saya puji, saya acungkan jempol, saya kasih semangat. Orang semangat mengajar firman Tuhan yang benar, saya acungkan jempol. Orang bersemangat memuliakan Tuhan dan bangun gedung gereja dan arsitektur yang indah sekali, saya acungkan jempol. Orang bersemangat di dalam mandat budaya, jadi orang Kristen yang berpolitik, terjun di politik, memuliakan Tuhan di sana, saya dukung orang semacam itu. Jangan jadi orang Kristen schizophrenic, saudara. Tuhan bekerja di segala bidang, kita tidak tahu, saudara. Jangan engkau bertindak seolah-olah engkau Tuhan. Engkau mengkritik pekerjaan Tuhan di satu bidang, lalu meninggikan yang lain. Ini namanya orang Kristen schizophrenic. Tahu schizophrenic ya? Terpecah belah, disintegritas jiwanya. Orang gila. Dukunglah semua, doakanlah semua pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh. Kecuali orang bangun proyek besar-besar, tapi dengan motivasi yang tidak beres. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini pasti kita harus kritik ya. Bila perlu harus dikutuk ya. Saya sendiri punya ambisi besar untuk bukan gedung ya, tapi buku dogmatika Kristen saya itu. Itu saya punya ambisi besar itu. Supaya di setiap perpustakaan pribadi orang-orang, buku saya ada di sana dan dipelajari. Untuk memberikan pengaruh kepada semakin banyak orang Kristen, saudara. Jadi saya punya ambisi besar untuk dogmatika saya. Nah, apa ini salah? Kalau kamu bilang salah, silakan ya. Bagi saya ini adalah pekerjaan Tuhan yang harus saya kerjakan. Apapun, yang penting itu halal. Saya mau buku saya itu dipegang oleh sebanyak mungkin orang Kristen di Indonesia yang berbahasa Indonesia dan membaca itu, dan mereka mendapat pengaruh teologi yang baik, yang beres dari buku saya. Ini proyek sesuatu visi raksasa yang saya punya. Maka ketika ada orang yang memborong buku saya untuk diberikan secara gratis kepada orang yang gak mampu, saya senang sekali. Bagi yang mampu, beli full, bayar harga penuh. Bagi yang mampu sedikit, pakai harga diskon. Yang gak mampu sama sekali, kalau ada bantuan gratis, ya dapat gratis. Mahasiswa teologi dapat manfaat kan? Dogmatika gratis. Saya punya ambisi besar untuk selama saya hidup ya. Saya akan terus memperjuangkan supaya buku ini
dibaca oleh sebanyak mungkin orang Kristen. Dan ini proyek raksasa di dalam pandangan saya. Anda mau mempersalahkan saya karena hal itu. Ya, kalau saya persetan ya, saya yang penting mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi jangan suka menjadi orang yang mengeritik ya. Tetapi doakanlah semua pekerjaan Tuhan yang benar. Bahkan pekerjaan Tuhan dan motivasi salah pun, Paulus masih bersyukur loh. Ya, ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang benar. Ada orang memberitakan Injil dan maksud yang jahat, yang palsu. Tetapi Paulus berkata apa? Walaupun demikian, biar bagaimanapun aku bersyukur karena Injil diberitakan entah dan maksud benar maupun dan maksud yang palsu. Jadi saudara, yang kita perlu lawan dengan keras itu adalah ajaran sesat ya. Bukan mengkritik sesama Kristen yang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dia sudah bergumul baik-baik. Kita nggak bergumul untuk itu. Maka jangan mengkritik. Ya, jangan sembarangan mengkritik. Jangan jadi Yudas Iskariot, saudara. Kalau saya mendukung semua ya, apapun itu, apologetika, mandat budaya, proyek-proyek besar untuk Tuhan, saya doakan, saya dukung kalau saya. Paling tidak saya berdoa untuk proyek-proyek semacam itu. Penginjilan, pengajaran firman Tuhan yang sejati, gerakan-gerakan Kristen yang baik, termasuk gerakan mandat budaya, politik, ekonomi, atau pendidikan, sains, apapun itu saya pasti dukung. Ya. Nah saudara, kembali lagi. Kalau orang tidak dilahirkan kembali, sulit melihat pekerjaan Tuhan. Sulit melihat Tuhan itu sendiri secara rohani. Sulit mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sulit mengalami hubungan yang pribadi dengan Tuhan, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Anda tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Tidak mungkin melihat pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara harus kerjakan. Jadi poin penting yang pertama ya. Lalu yang kedua saudara, kelahiran baru yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini itu berkaitan dengan erat terhadap beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara kalau memperhatikan di sini ya, di dalam pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, di ayat yang keempat, Nikodemus berkata begini, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Nah, yang kita harapkan dari pernyataan Nikodemus ini sebetulnya adalah respons dari Tuhan Yesus mengenai apa itu kelahiran baru, definisinya apa. Ya jelas ya. Tapi Yesus di sini bukan memberikan definisi, langsung membicarakan substansinya. Lahir baru itu artinya apa? Kamu mengenal Kristus, kamu percaya kepada Dia, kamu memperoleh manfaat dari penebusan Kristus ya. Saya baca dari ayat 5 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan seterusnya saudara ya. Lalu ayat 9 dikatakan, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata denganmu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak seorang pun. Nah ini ayat 13 di sini. Perhatikan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi saudara,
Inti kelahiran baru itu adalah masalah Kristus. Pengenalan akan Kristus. Percaya, beriman kepada Kristus. Itu adalah inti dari kelahiran baru. Anda boleh teriak-teriak, saya sudah dilahirkan kembali, saya sudah dilahirkan kembali. Tapi kalau saudara hanya berkanjang di dalam penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi, mujizat-mujizat palsu, saudara pada dasarnya belum dilahirkan kembali. Anda boleh berkata, saya gemetar-gemetar badan saya merasakan ada roh yang saudara anggap itu Roh Kudus, padahal bukan. Masuk ke dalam diri saudara. Semua itu tidak membuktikan bahwa saudara sudah lahir baru. Inti kelahiran baru adalah Yesus Kristus. Ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lahir baru berarti apa? Saudara percaya Yesus. Bukti lahir baru apa? Saudara melihat Kristus, percaya kepada Dia, dan mendapat manfaat dari penebusannya. Mati kapanpun pasti masuk surga, beroleh hidup yang kekal. Lalu setelah itu saudara, muncul ayat 16, ayat yang sangat terkenal di dalam kekristenan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lahir baru berarti Anda menerima penebusan Kristus. Anda memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi saudara, kalau begitu, untuk membuktikan seseorang Kristen itu sudah lahir baru atau belum, dari mana? Apakah dia sudah percaya Tuhan Yesus atau belum? Percaya sungguh-sungguh, bukan sekadar mengaku dengan mulut, tapi dari hati percaya. Percaya di dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya. Itulah bukti bahwa dia sudah dilahirkan kembali. Inti kelahiran baru orang Kristen adalah bagaimana dia mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, dan mendapat penebusan atau manfaat dari penebusan Kristus. Ini hal kedua saudara yang kita perlu ketahui. Maka kalau ada orang yang berkata, kamu sudah dibaptis, kamu sudah percaya, tapi kamu belum dilahirkan kembali, ini adalah pendeta bodoh sekali. Dan banyak orang Kristen ditipu oleh pendeta-pendeta bodoh semacam ini. Kamu memang sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, tapi kamu belum lahir baru. Kamu harus lahir baru dulu, baru bisa hidup suci, baru bisa melihat kerajaan Allah. Ini pandangan yang sangat bodoh luar biasa. Ya. Orang percaya Yesus bukti bahwa dia sudah lahir baru. Kalau belum lahir baru, tidak mungkin percaya Yesus. Ini sama dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu apa? Baptisan Roh Kudus itu adalah bagaimana Roh Kudus diberikan kepada kita sewaktu kita masih dalam dosa, masih dalam kegelapan, belum bertobat, bekerja diam-diam, melahirbarukan kita. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus dan kelahiran baru itu berkaitan erat, sama seperti dua sisi mata koin. Sisi yang sebelah kanan itu adalah kelahiran baru, sisi sebelah kanan adalah Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, ya. Dan sisi sebelah kirinya adalah kelahiran baru yang dikerjakan Roh Kudus, saudara. Jadi ada orang Kristen yang berkata, kamu memang sudah percaya, sudah terima Tuhan Yesus, saya tahu itu, tapi kamu belum dibaptis dengan Roh Kudus. Ini pernyataan sangat bodoh. Karena yang menyebabkan dia percaya apa?
Roh Kudus. Berarti dia sudah diberikan Roh Kudus dalam hatinya, dalam hidupnya, yang membuat kelahiran baru. Dan akhirnya dia beriman dan percaya kepada Kristus. Jadi banyak orang kacau imannya oleh pemahaman-pemahaman yang menyeleweng mengenai kelahiran baru, baptisan Roh Kudus, dan pertobatan, ya saudara. Jadi kelahiran baru itu berkaitan erat dengan iman kepada Kristus. Kalau Anda sudah beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, itu berarti saudara sudah dilahirkan kembali. Dan itu berarti saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang bagian terakhir saudara yang saya mau jelaskan adalah aspek dogmatikanya. Saya mau menjelaskan kaitannya dengan lebih detail sekarang antara kelahiran baru dengan beriman, percaya, dan juga dengan pekerjaan Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus. Sebelumnya kita membuka satu bagian Alkitab dulu ya, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14, tapi saya akan membaca dari ayat 13. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Ini Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas ya. Dan Lukas di situ berkata kami, berarti dia dan Paulus dan rombongan ya. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, sinagog ya, yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ya, jadi ada perempuan-perempuan yang berkumpul, lalu Lukas ya, Paulus ya, berbicara dan mereka ya, memberitakan Injil ya, bukan pembicaraan ngalor ngidul ya, gosip-gosip ya. Kemarin beberapa hari lalu atau minggu lalu anak saya ini menonton film, judulnya itu My Stupid Boss ya, My Stupid Boss atau The Stupid Boss gitu ya. Jadi ada bos perusahaan itu yang bodoh ya, ya konyol sekali itu, ya pokoknya eksentrik lah, memang film humor itu. Ya, jadi di situ lucu sekali saudara ya. Jadi apa namanya? Pokoknya pegawai kantor itu protes sama bosnya ini ya. Lalu ada satu skenario saudara di situ mengenai orang-orang yang suka gosip. Kerjaannya cuma gosip aja. Pokoknya gosip ya. Mereka ingin tahu hal-hal baru tapi tentang orang lain. Bukan tentang hal yang agung, hal yang mulia, hal yang berharga, bukan. Tapi tentang orang lain. Nah, esensi gosip itu apa? Membicarakan siapa? Orang lain. Kalau bukan orang lain ya bukan gosip namanya. Saudara bicara tentang emas ya, yang berbobot itu apa, yang bermutu itu apa? Itu namanya bukan gosip. Tapi ayo kita gosip. Ih, lihat Ibu Pendeta Yanto ya. Lihat penampilannya. Lucu ya. Masa Ibu Pendeta kok penampilannya begitu? Kenapa? Kamu kenapa? Apa penampilan apa yang kamu maksud? Coba cerita lebih jelas. Wah, dibakar-bakar, dikomporin saudara. Kompornya menyala. Gosipnya menyala saudara. Saya adalah orang paling benci dengan gosip ya. Saya paling tidak suka. Karena saya kalau bicara ya yang berharga saja ya. Gosip bicarakan nama orang, pendeta lain atau apa itu paling tidak suka saya. Ya, saya paling tidak suka. Ada seorang pendeta itu datang, itu belasan tahun yang lalu datang ke tempat saya, mulai berbicara. Ya, saya sebagai pendengar yang baik lah. Padahal saya juga kalau sudah bicara itu sulit diputus ya. Ya seperti saya khotbah ini, saya sulit diputus ya. Makanya istri saya bilang, kamu cerewet, bibirmu tipis katanya. Tapi saya tidak tahu apa orang bibir tipis itu memang cerewet apa enggak ya, saya tidak tahu. Nah saudara-saudara, bicara dia. Ya saya jadi pendengar yang baik. Iya Pak, iya Pak. Saya hitung sudah setengah jam dia bicara.
Dan yang dia bicara apa? Pendeta A, pendeta B, pendeta A, pendeta B. Sudah setengah jam saya hilang kesabarannya. Saya bilang, Pak, saya hitung Anda bicara dengan saya ini sudah setengah jam, Pak. Tapi yang Bapak bicarakan tadi ini hanya tentang pendeta A, pendeta B. Kalau Bapak pakai setengah jam itu untuk berkhotbah, energinya dipakai untuk khotbah, memberitakan firman Tuhan, dampaknya sudah berapa banyak. Dia diam, saudara. Akhirnya dia malu sendiri, dia diam. Ya, kadang-kadang saya tidak berperasaan kalau menegur orang yang suka gosip. Di sini tidak boleh ada gosip-gosip ya. Saya sering marah ya. Kalau ada pembicaraan yang menyeleweng sedikit, tidak boleh. Ya. Nah, mereka ini bukan gosip ya. Rombongan Paulus, Lukas, dan yang lainnya bukan gosip. Ada ibu-ibu, perempuan-perempuan kumpul di situ. Dimanfaatkan untuk memberitakan Injil. Di dalam ayat 14 dikatakan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Jadi rupa-rupanya dalam kumpulan perempuan-perempuan itu ada seorang yang namanya Lydia. Dia ikut mendengarkan. Ia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Jadi rupa-rupanya dia sudah menjadi pengikut Yudaism. Istilah beribadah kepada Allah ini artinya dia adalah orang yang mengikuti agama Yudaism atau agama Yahudi. Itu maksudnya ya. Tidak berarti dia ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, belum. Tapi dia adalah orang yang takut akan Allah. Allahnya siapa? Allah Israel ya. Nah, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, perhatikan baik-baik. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Siapa yang membuka hatinya sehingga dia mendengarkan berita Injil yang diberitakan Paulus? Tuhan. Roh Kudus masuk dalam dirinya. Mengerjakan sesuatu kelahiran baru. Berikan telinga rohani, mata rohani. Lalu bersentuhan dan berita Injil yang diberitakan Paulus. Maka dia menjadi percaya. Jadi yang membuka hati orang untuk percaya Injil siapa? Tuhan. Yang melahirbarukan orang siapa? Tuhan. Jadi saudara, dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Kalau Tuhan tidak membuka hatinya, dia mungkin mendengarkan perkataan Paulus, tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak mungkin dia memahami atau memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ayat 15 dikatakan, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ini rupanya wanita kaya ini. Dikatakan tadi penjual kain apa? Ungu ya. Orang bisnismen ini. Pasti banyak duitnya. Itu sebabnya dia mengajak rombongan itu untuk dijamu di rumahnya. Ya saudara, menjamu orang banyak ya. Kalau orang yang dihormati, tidak mungkinlah kamu kasih dia ala kadarnya ya. Ya kasih nasi, lalu kasih eseng-eseng kangkung dan tempe goreng. Sudah makan Pak ya? Ya, tapi kalau tamu yang dihormati, paling tidak kamu punya ayam dipotongkan, sembelihkan ayam kan, disembelihkan kambing. Ini orang kaya ini, pasti dijamu di sana. Tapi ini sebetulnya membuktikan bahwa dia ini sungguh-sungguh percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pertama-tama dan terutama dia akan menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kedua juga menghargai hamba Tuhan yang memberitakan Injil kepada mereka. Nah ini yang dilakukan Lydia. Ini bukti bahwa dia sungguh-sungguh percaya. Ya, jadi inti dari pembacaan kita ini adalah apa? Roh Kudus atau Tuhan yang membuka hatinya, yang mengerjakan kelahiran baru, yang menimbulkan pertobatan dalam hatinya, sehingga dia menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh. Nah, berdasarkan ayat ini saudara, mari secara dogmatika sekarang dari aspek teologi sistematika kita melihat secara detail bagaimana kelahiran baru itu berlangsung ya. Jadi kita saudara, sebelum menjadi orang percaya,
kita semua ini adalah orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang buta, mati secara rohani. Anda tidak melihat hal-hal rohani. Walaupun Anda mungkin sudah dibaptis dari kecil, tapi kalau belum pernah dilahirkan kembali, Anda tidak mungkin percaya. Itu sebabnya banyak orang Kristen kemudian menjadi orang ateis, atau dia pindah agama, mu'alaf, jadi orang Islam. Karena sesungguhnya dia belum pernah dilahirkan kembali, walaupun dia sudah dibaptis, bahkan dia mungkin sudah jadi pendeta. Ada tidak pendeta yang kemudian jadi mu'alaf? Ada. Tapi yang jelas dia bukan Kristen sejati. Dia belum pernah dilahirkan kembali. Dia belum pernah percaya Yesus secara sejati atau sungguh-sungguh. Nah, kita semua ini terhilang, buta, hidup dalam dosa, hidup dalam kematian rohani. Tanpa kita sadar, Tuhan Yesus sebagai pembaptis dan Roh Kudus mengirim Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak sadar. Roh Kudus diberikan kepada kita secara diam-diam, secara spiritual, secara misterius, secara tidak kelihatan. Mulai bekerja dalam hati kita. Ini namanya mempersiapkan benih hidup rohani. Di sana mempersiapkan telinga rohani dan mata rohani. Dan ketika Roh Kudus bekerja seperti ini, itu selalu satu paket dengan pemberitaan Injil. Selalu satu paket dengan memperdengarkan berita Injil. Jadi kita tidak sadar, tidak tahu Roh Kudus masuk diam-diam, mengerjakan benih hidup rohani, membuka telinga rohani kita, membuka mata rohani kita. Pada saat yang sama juga berita Injil diperdengarkan. Entah waktu engkau dengar khotbah semacam ini, mungkin dengar khotbah di YouTube, atau mungkin baca Alkitab sendiri, atau mungkin dengar lagu-lagu rohani yang isinya tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tentang keselamatan. Nah, Roh Kudus yang sudah masuk dan bekerja tadi, yang sudah membuka telinga rohani, membuka mata rohani kita, itu memperdengarkan firman itu tadi. Maka dari sana iman timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Nah, waktu Roh Kudus masuk dan bekerja mempersiapkan benih hidup rohani, memberikan mata rohani, telinga rohani, itu yang disebut sebagai kelahiran baru dalam pengertian sempit. Ya, termasuk memperdengarkan Injil ya. Itu adalah kelahiran baru dalam pengertian yang sempit. Dan setelah Injil diperdengarkan, karena telinga rohani sudah dibuka, mata rohani sudah dibuka, maka saudara menjadi percaya. Saudara beriman. Jadi Roh Kudus masuk, mengerjakan benih hidup rohani, membuka telinga rohani, membuka mata rohani, Injil diperdengarkan, saudara beriman. Dan melalui iman itu, saudara otomatis dibenarkan. Justification through faith, ya, justification through faith. Pembenaran melalui iman. Anda menjadi orang yang dibenarkan pada saat yang sama itu tadi, ketika saudara beriman. Nah, dari masuknya Roh Kudus bekerja, memberikan benih hidup baru, telinga rohani, mata rohani, memperdengarkan berita Injil, lalu timbul iman kepada Kristus. Lalu kemudian melalui iman itu, saudara dibenarkan. Itulah yang disebut kelahiran baru dalam pengertian yang luas. Dalam konteks yang luas. Jadi saudara lihat di sini kaitan antara pekerjaan Roh Kudus, pemberitaan Injil, beriman dan pembenaran. Lalu baptisan Roh Kudus itu apa? Waktu Yesus mengirim Roh Kudus itu bekerja memberikan benih hidup rohani yang membuat saudara percaya dan pemberitaan Injil. Itulah baptisan Roh Kudus. Jadi jangan mau ditipu oleh pendeta-pendeta karismatik yang tidak belajar firman Tuhan baik-baik, tidak menyelidiki Alkitab baik-baik, tidak mempunyai teologi yang beres, lalu mereka berkata, kamu harus dilahirkan kembali.
Atau kamu harus dibaptis dengan Roh Kudus. Langsung bilang kepada dia, kamu salah pendeta. Ya, kamu belajar lagi pendeta. Baptisan Roh Kudus itu bukan diusahakan manusia, tapi Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus, yang mengirim Roh Kudus mengerjakan benih hidup rohani, membuka telinga rohani, membuka mata rohani, lalu memperdengarkan berita Injil, lalu timbul iman, lalu dibenarkan. Itu semua pekerjaan Allah. Ya, pekerjaan Allah, saudara. Maka saudara, baptisan Roh Kudus, kelahiran baru itu adalah anugerah Allah, bukan usaha manusia. Nah, saudara, bagian yang paling akhir sekali dari bagian terakhir ini, saudara, ada sesuatu akibat dari kelahiran baru. Selain bertobat, menerima Kristus, percaya sungguh-sungguh kepada Dia, ada sesuatu perubahan hidup yang dibawa oleh kelahiran baru. Kalau orang tidak ada perubahan apa-apa, ya dari pertama jadi Kristen sampai selama-lamanya, sampai mati, tetap saja keadaannya tidak berubah. Itu hanya membuktikan dia belum pernah dilahirkan kembali. Oh Pak Pendeta, saya percaya Tuhan Yesus. Saya mau dibaptis. Lalu dikatekisasi, dibaptis. Sejak pertama kali dibaptis, tetap mencuri. 1 tahun, 2 tahun kemudian tetap mencuri. 10 tahun tetap mencuri. Bahkan lebih banyak lagi. Sampai mati. Mati dalam keadaan mencuri. Digebuki orang di pasar atau di mana. Nah, ini namanya bukan lahir baru. Ini hanya bukti sebetulnya bahwa dia belum pernah dilahirkan kembali. Ada pertobatan yang nyata. Ada sesuatu nilai-nilai atau value hidup yang berbeda dari sebelum Kristen dan sesudah menjadi Kristen. Dari sebelum dilahirkan kembali dan sesudah dilahirkan kembali. Dari belum bertobat, percaya kepada Kristus. Dan setelah bertobat itu ada perbedaan fundamental. Nilainya, value-nya. Saya, saudara tidak bisa bujuk saya dengan nilai-nilai yang remeh-temeh ya. Pak MIM, ini ada novel Pak MIM. Bagus sekali, tak lihat novel-novel ketengan, novel kacangan. Ya. Sudah, saya tidak tertarik sama sekali, saudara. Ya. Ada musik, Pak MIM ada musik, tapi musiknya buk-bak, buk-bak, gitu. Saya mau muntah dengar itu, saudara. Ya. Tapi tidak tahu ada banyak orang menikmati musik kayak gitu ya, rusak kayak gitu. Telinganya begitu rusak, seleranya begitu rusak. Saudara menjadi orang Kristen sejati, seleramu pun diubah. Dari selera berbuat dosa, menjadi selera orang yang mau hidup suci. Dari selera yang sangat remeh, yang sangat rendah, yang hanya mau memuaskan nafsu makannya, nafsu rakusnya, rakus uang, rakus harta, rakus segala sesuatu, itu diubahkan semua, saudara. Menjadi selera yang berbobot, bacaannya berbobot. Imannya berbobot, khotbah-khotbah yang dia dengar pun berbobot. Nasihat-nasihat yang berbobot yang dia dengarkan. Tapi kalau masih terkagum-kagum ya, masih terkaget-kaget dengan nasihat-nasihat semacam ini, hei saudara, bilang kepada dia baik-baik. Kalau kau baik dengan saya akan lebih baik dengan kamu. Tapi kalau kau jahat dengan saya akan lebih jahat. Ini nasihat setanik, saudara. Iman Kristen masa begitu. Jadi kalau kau baik, saya baik sekali, lebih baik. Tapi kalau kau jahat, saya akan lebih jahat. Ini ajaran setan, saudara. Ini bukan ajaran iman Kristen. Tapi banyak orang Kristen terkagum-kagum dengan nilai-nilai yang rendah seperti ini. Yang seleranya begitu rendah. Yang sama sekali tidak cocok dengan ajaran Alkitab. Jadi kelahiran baru akibatnya apa? Ada perubahan value, nilai, visi hidup. Ya, cara kita bekerja itu ada perbedaan. Cara kita menata hidup itu ada perbedaan. Berhenti dulu itu. Ya, berhenti. Ya, ada perbedaan, saudara. Tidak sama saja ketika sebelum bertobat. Saya percaya sekali, Lydia yang kita pelajari tadi dalam teks Kisah Para Rasul 19,
pasti menyatakan buah-buah pertobatan yang nyata sekali, yang real. Ya, yang sangat real dalam kehidupannya. Dan saya percaya sekali dia akan bermanfaat sekali bagi pelayanan Tuhan. Karena dia orang punya duit, saudara. Jadi saudara, kelahiran baru, pertobatan itu ada sesuatu perubahan hidup. Tanpa itu, maka omong kosong orang mengklaim dia sudah lahir baru. Ya, jadi biarlah kita menjadi orang Kristen yang menunjukkan buah-buah pertobatan dari kelahiran baru kita. Kalau kelahiran baru kita tidak bisa usahakan, tapi kalau saudara sudah lahir baru oleh anugerah Tuhan, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, karena Dia beranugerah kepada kita, maka biarlah kelahiran baru yang sudah terjadi itu berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh, terus berbuah secara berlipat ganda. Seperti orang yang dipercayakan 2 talenta dan 5 talenta. Dikembangkan sedemikian rupa, yang 2 jadi berapa? Jadi 4. Yang 5 jadi berapa? Jadi 10. Biarlah kita pulang dari tempat ini dan mempunyai semangat seperti ini. Hidup dalam pertobatan yang terus menerus sebagai bukti daripada kelahiran baru kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang merupakan anugerah Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk khotbah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang memperdengarkan kami firman-Mu yang tidak mungkin bisa dibungkam, tidak mungkin bisa dimusnahkan. Karena Tuhan berkata, langit dan bumi ini berlalu, tetapi setiap kata, setiap firman Allah yang keluar dari mulut Kristus tidak akan berlalu. Bila firman ini boleh menguasai kami, menyetir hidup kami, menguasai hidup kami, dan boleh berbuah-buah berkali-kali lipat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.